Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Cahaya Hati. Untuk para sahabat, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah dan pahala. Saya sebelumnya sudah mengutarakan bila mana terjadi sesuatu di keluarga saya, terutama adik saya ini yang tidak pernah henti-hentinya membuat saya greget, yaitu saudara Dirga Dadali, yang mana dia menurut dia tidak mengakui saya, tapi saya sih karena tahu tidak boleh begitu terhadap saudara, tetap saya mengakui dia adik saya. Kenapa saya membuat konten ini kembali? Saya melihat konten-konten dia, konten Dirga Dadali ini, memang tanggal tepatnya 25 Agustus, hari Jumat, jam 9:30, ibunda tercinta saya pribadi, Ibu Mimi Aslamiah, meninggal dunia. Yang mana semuanya terasa hampa tanpa seorang ibu dan seorang ayah. Namun apa boleh dikata, semua adalah kehendak Sang Ilahi, dan kita hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya terima si Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Namun ada sedikit mengganjal di hati saya. Dirga Dadali ini kan seorang artis. Menurut orang mungkin papan atas ya, kalau menurut saya papan cucian ya, dulu saya bilang. Karena begini, oke, dia mengupload saat di makam, saat sedang makan, soal di situ ada ibu di makam, dia bergumam berbicara, dia mengenang, lalu dia mengupload lagi obrolan ibu saya semasa lagi hidup. Oke, mari kita simak semuanya ini. Apakah ini merupakan suatu kebenaran dalam hidup seorang anak yang mana orang tuanya sudah meninggal, di-upload? Saya rasa untuk mengenang tidak harus seperti itu. Cukup mendoakan. Ini kalau dilihat garis besarnya seperti orang tua sudah meninggal, dikomersilkan. Saya tidak terima ibu saya seperti itu. Saya sudah bilang dari dulu, sebelum kepala kamu lahir, kepala saya dulu. Jadi saya yang lebih berhak atas semua keadaan ibu saya, hidup maupun sudah meninggal. Kamu tidak berhak seperti itu, saya tidak terima. Kalau kamu memang mau utarakan dengan isi hati kamu, menghadap ke kiblat di tengah malam, bergumam sendiri, tidak dengan orang lain berbicara, tapi langsung pada Sang Holy. Coba netizen semua perhatikan ucapan saya ini. Apa saya salah berbicara seperti ini? Apakah dia benar berbicara seperti itu? Besar harapan saya, stop omongan-omongan seperti itu. Dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Sambil makan, seolah-olah kalau ada ibu duduk di sini. Saya waktu cek ke rumah ibu ke Bogor, di situ ada sebungkus rokok dan beberapa bungkus kopi. Ini untuk ibu katanya. Ini anak udah stres kayaknya. Udah kehilangan akal sehat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Tidak. Tidak sama sekali. Islam mengajarkan anak yang berbakti pada orang tua, mengurusnya dari sakit sampai meninggalnya, mendapatkan pahala. Memang itu sebuah kewajiban. Terpaksa saya ungkapkan di sini kebenarannya. Yang mengurus ibu saya selama sakit adalah saya.
yang mengurus ibu saya selama sakit saya. Bahkan terakhir masuk rumah sakit IGD, ada sepupu saya, laporan terhadap saya, dia yang masukkan. Seberanjaknya dari rumah saya, dari rumah ibu saya. Saat sakaratul maut penjemput, saya mendampingi dengan istri saya bersama adik sepupu saya. Di situ saya ungkapkan 2 kalimat syahadat terus-menerus untuk ibu saya. Setelah ibu saya wafat, saya telepon adik saya. Kamu lagi di mana, Dek? Dari pintu gerbang mau ke tol, mau ke Bandung, mau perform. Kamu balik lagi. Ibu telah meninggal. Baru dia pulang. Datang ke rumah sakit, tapi dia bertanya di luar terhadap adik sepupu saya lewat WA. Ruangannya yang mana? Ini saat masuk rumah sakit aja dia nggak tahu. Sok-sokan dia ngomong dia yang ngurus. Sok-sokan dia yang ngurus. Saya nggak suka itu. Katakanlah benar, kalau benar, salah ya salah. Ungkapkan yang sebenarnya. Ruang rumah sakit yang ditempati ibu saya di Anyelir 3, lantai 3, RSUD Bogor. Dia tidak tahu ruangannya. Saya tanya ke adik sepupu saya, ini kronologisnya gimana? Dia sampai nggak tahu. Waktu ibu saya sakit, saya rawat di rumah, sembuh. Begitu masuk rumah sakit lagi, dibawa ke rumah dia. Dari rumah dia, koma, ngeblank lagi. Dibawa lagi ke rumah sakit, menghubungi adik sepupu saya. Kamu ke rumah sakit, kata si Dirga ini. Kamu merasa ke rumah sakit. Tungguin ibu saya mau perform. Sempet-sempetnya itu ngomong perform, orang tua di depan muka udah sakit. Oke, kata adik sepupu saya mungkin datang, meluncur. Pas dicari, mungkin adik sepupu saya ini nyari dia, nyari si Dirga ini, tapi dia nggak ada. Dia nggak ada. Dia melihat ibu saya di IGD tanpa pendamping. Lama kemudian dia telepon ke adik sepupu saya. Udah ada di situ, udah. Dia diurusin aja. Ternyata dia cuma nganterin sampai ke IGD. Mana hati nuraninya? Apakah dia pernah menghubungi saya? Ya kalau dia memang tidak bisa, hubungi saya. Dengan keterbatasan mata saya seperti ini, hubungi saya masih bisa kok melakukan apapun. Kalau setidaknya istrinya kayak yang nungguin. Jangan ngintil mulu ngikut. Itu memang hak dia. Tapi di sini yang saya kesalkan, saya kecewa. Ungkapan dia terhadap publik teramat sangat menyakitkan saya. Seolah-olah saya ini orang yang tidak berguna. Saya tidak ingin disorot. Saya tidak ingin pencitraan. Saya lanjutkan yang tadi. Setelah masuk oleh adik sepupu saya, dicarikan kamar. Dia minta tolong kakaknya. Masuklah ke sebuah kamar di lantai 3. Di situ dirawat dan dihubungilah saya. Baru saya meluncur. Datang dengan istri saya. Ditemani oleh kawan-kawan saya, sahabat saya. Saya masuk rumah sakit, saya ngelihat ibu sudah seperti itu. Saya inisiatif, saya jemput istri saya dan saya datang lagi ke rumah sakit. Saya tunggu sampai endingnya mungkin sembuh. Tapi Allah berkehendak lain. Almarhum ibu saya hari Jumat jam 9.30 menghembuskan nafas terakhir. Setelah adik saya datang ke rumah sakit saat meninggal, sudah mencari kamar dan baru ketemu, tidak dihubungi oleh adik sepupu saya. Dia nangis, parah nangisnya. Mungkin netizen sudah paham ya, jika orang yang banyak dosa terhadap orang tua atau salah, itu nangisnya minta ampun kalau meninggal. Istilah katanya sesal di akhir tiada arti. Sampai gelonjoran. Ratuku, ratuku, waktu hidup kemana aja lo?
8 bulan saya ngurusin ibu di rumah ibu. Lu kemana? Hah? Lu kemana? Setelah masuk rumah sakit pertama, ibuku mulai sembuh, dirawat jalan di rumah kamu. Apa lu yang ngurusin? Mana ada seorang ibu diurus oleh asisten laki-laki? Kamu paham gak? Ini dilarang di agama. Kecuali memang darurat. Toh masih ada kamu di rumah kamu, ada istri kamu di rumah kamu. Tadinya saya tidak akan ungkapkan masalah ini. Kalau kamu tidak duluan dengan konten-konten kamu itu yang lebay, bullshit, omong kosong. Saya tidak suka ibu saya seperti itu, kan. Ini pengungkapan fakta yang sebenarnya. Dan yang paling menyakitkan hati saya mendapatkan hak ibu saya di kantor. Dia memfitnah saya, uang itu dimakan oleh saya. Padahal saya menunggu endingnya waktu hari 40-nya ibu saya. Kapan mau direncanakan di mana, saya hubungi dia lewat WA. Dir, mau sidakoh di mana ini? Di Bogor atau di rumah aku atau di rumah kamu? Dia tidak membalas. Yang membalas adik sepupu saya beberapa jam kemudian. Bawa aja makanannya ke sini. Di sini udah ada masakannya dari Dirga. Di sini saya sudah masak, masakan. Di sini olahannya dibawa ke sana. Kuenya dibawa ke sana. Gimana jadinya? Akhirnya saya inisiatif. Saya bikin di sini acara, di sana mungkin juga ada acara, pikir saya. Jadi double. Mungkin itu lebih baik, afdol. Tapi apa? Dia salah terima. Dia cenderung malah mengutarakan saya ini seorang dajjal. Biasanya kalau orang seumpamanya contoh, oh saya tidak bohong, tapi dia pendusta. Nah inilah contohnya. Dia bilang ke kakaknya sendiri malah dajjal. Berarti dia mbahnya dajjal. Iya kan? Saya ulangi ya. Dia bilang ke kakaknya dajjal. Berarti dia sendiri super dajjal. Kalau enggak mbahnya dajjal. Ini ucapan yang saya enggak senang. Coba itu moncong mulut kamu itu dijaga kalau ngomong. Kalau mau ngomong dajjal ke saya, depan muka saya. Di depan muka saya kamu ngomong dajjal. Itu lebih afdol, lebih enak gitu. Rontokin gigi kamu aja biar enak gitu. Saya nggak suka kamu seperti itu. Nah ini yang membuat saya kesal. Sampai akhirnya memutuskan silaturahmi tidak jadi masalah buat saya. Tapi ungkapan dajjal ini yang saya nggak senang. Dia pikir orang seideologi dengan dia. Tidak. Dia pikir dia ngomong begitu begini tentang agama, tentang orang tua, dia upload. Mungkin ada sebagian orang yang bilang wajar, tapi bagi saya bukan wajar. Kurang ajar. Orang tua sudah dikomersilkan. Apa lu kadang-kadang mau makan? Coba tolong camkan ucapan saya itu. Saya tidak akan pernah komen di channel saya kalau kamu tidak macam-macam ngomong. Terlebih ibu saya yang mengurus. Saya ucapkan sekali lagi ya, ibu saya yang mengurus. Kamu tahunya datang nangis sudah selesai. Sidakoh kamu itu ini wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah terima itu untuk seorang ibu. Doa kamu mudah-mudahan terima Allah. Amin. Tapi mungkin kamu sudah tahu apa yang dibawa orang sudah meninggal itu. Pertama, amal ibadahnya. Yang kedua, amal sedekahnya. Yang ketiga, doa anak yang soleh.
Apakah anak yang soleh itu sudah memutuskan silaturahmi juga termasuk anak soleh? Tidak. Anak yang menyebutkan kakaknya dajjal soleh? Tidak. Nah, netizen sekalian, saya hanya mau klarifikasi ini semua karena yang paling jadi unek-unek buat saya, satu, ucapan dia terhadap saya. Yang kedua, saya tidak terima ibu saya diupload terus-menerus. Almarhum biar tenang, husnul khotimah mudah-mudahan. Dan apa yang diperbuat almarhum di dunia dihapuskan dosa-dosanya jika bersalah. Dan semua amal ibadahnya diterima. Dilapangkan di kuburnya, diterangkan di kuburnya. Semoga dibebaskan hisabnya. Konon katanya kalau orang meninggal hari Jumat akan dibebaskan. Wallahu alam, saya tidak terlalu paham. Namun itulah doa yang terbaik dari anak. Dan saya pribadi tidak pernah menangisi ibu saya sampai aub-aub nangis begitu. Tidak pernah menangis seperti anak yang ingin diberikan permen karet. Saya ikhlas karena itu sudah jadi haknya ibu. Zalikatul maut. Sesungguhnya makhluk yang hidup itu akan merasakan meninggal. Sekian dulu perkataan dari saya. Dan satu hal, tolong jaga lagi mulut kamu dan perilaku kamu. Semoga kamu sukses terus dan diberikan kecerahan hati kamu, penerangan dari pikiran kamu. Ini bulan suci Ramadan. Semoga anak istri kamu diberkahkan semuanya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekian untuk netizen semuanya. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak enak dan tidak berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.